Berdoa dipersilahkan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, silakan. Ya, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan sekali lagi, saya Sofiandi dan biasa juga dipanggil Andi. Saya dan Mas Fadil di sini adalah co-founder dari School Leaders Club ini, dan saat ini saya masih aktif sebagai kepala sekolah di SMA Budi Luhur. Jadi saya juga menggagas guru menginspirasi, agar bahwa guru-guru itu adalah guru menginspirasi. Agar guru itu menjadi guru yang menginspirasi bagi anak didiknya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan para pendidik kita, yaitu untuk menjadi pelajar Pancasila ya, bahwa ini yang pemerintah sedang gaungkan, bahwa untuk menjadi profil pelajar Pancasila itu harus seperti apa sih. Nah, jadi izinkan saya bacakan dulu kurikulum vitae singkat dari Ibu Niken kita. Ya, selamat malam Ibu Niken yang sudah ada di tengah-tengah kita. Ibu Niken Kurnianingsi yang akan berbagi. Nah, yang akan berbagi ilmu pengalamannya. Ibu Niken ini adalah edu teacher PAUD KB Mutiara Ceria, Kutabumi, Pasar Kemis, Kabupaten Banten, dan Ibu Niken juga sekarang adalah sebagai koordinator komunitas media pembelajaran nasional mewakili Provinsi Banten. Wow. Dan Ibu Niken juga adalah instruktur pelajar mandiri di WAG Pendidik PAUD Indonesia. Dan Ibu Niken juga adalah trainer dan narasumber beberapa komunitas pendidikan. Nah, itulah Ibu Niken, profil singkatnya. Nah, saya persilahkan kepada Ibu Niken untuk berbagi ilmunya. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan ilmu yang bisa kita aplikasikan bersama-sama di sekolah kita. Ya, silahkan Ibu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada malam ini. Mungkin di daerah WIB dan masih jam 8 ya, masih dibilang sore, tapi mungkin kalau bagi yang daerah WIT sudah agak malam, dan yang terutama daerah WITA itu daerah Sulawesi sampai Papua mungkin sudah sangat malam ya. Sudah masuk beda 1 jam. Kita jam 8, mereka udah jam 9. Semoga teman-teman yang di luar sana, di daerah WITA masih bersemangat ya untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Nah, kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Sudah terlihat share screen-nya, Bapak Ibu? Iya, saya keganggu sama ini Pak, apa tuh waiting room, jadinya nggak bisa membaca. Waiting room. Sebentar, waiting room. Perbesar ini ya kali Pak, apa tuh, maaf layarnya di. Oke, baik. Besar, jadi saya bisa baca. Jadi ini ada tulisan waiting room, beberapa orang menunggu untuk di view gitu. Oke, sebentar. Ya, oke, bagaimana Ibu? Ya, sudah ya? Oke, siap. Ya. Silakan. Ya. Ini tentang membangun budaya sekolah. Waktu itu emang kebetulan ada 2 materi ya Pak Sofian yang waktu ditawarkan. Iya. Mana ada yang bertanya sih, Bu kok poin 1 sama poin 3 belum? Jadi poin 2 dulu kebetulan gitu kan. Tentang membangun budaya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan gitu. Kebanyakan orang memang menganggap budaya itu mah budaya mah hal yang mudah gitu. Padahal ada sesuatu hal, beberapa budaya-budaya yang bisa kita tiru dari beberapa negara atau beberapa pembelajaran atau pendidikan dari luar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang membangun budaya di sekolah. Tadi yang lembar kedua Ibu sudah mengenal saya ya, profilnya. Maaf, Pak Sofian beri profil. Nah, ini dia. Ini profil saya Niken Kurnianingsi. Mungkin saat ini masih belajar menuju ke S2 PAUD. Kebetulan pada saat ini semoga
pelajaran saya juga semakin lancar menuju MPD. Nah, saya sebagai guru di PAUD KB Mutiara Ceria, Kota Bumi, Kabupaten Tangerang, Banten, dan juga koordinator dari Komet, banyak teman-teman sudah mengetahui gitu kalau saya memang berawal dari komunitas media pembelajaran, di mana kami bekerja sama dengan Novet Duafa dan seluruh guru-guru di Indonesia, bagaimana kita membuat satu media pembelajaran untuk mempermudah para siswa mencapai suatu hasil nilai yang memuaskan. Yaitu seperti halnya kita belajar dalam bentuk bermain. Walaupun sudah tingkat SMA, tapi kita tetap berupaya gitu, guru-guru bagaimana sih mencapai suatu pembelajaran yang maksimal dengan cara tidak hanya teori gitu, tapi langsung pada proyek atau praktek gitu. Dan selanjutnya saya adalah memang sebagai trainer di beberapa trainer dan juga narasumber di beberapa komunitas pendidikan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir. Mari kita bersama-sama diskusi ringan. Walaupun diskusi ringan, mungkin ini bisa membawa suatu pengalaman atau hasil kepada teman-teman semua pada saat ini. Nah, mari selanjutnya Pak Sofyan. Ini tentang budaya sekolah. Budaya di sekolah memang merupakan struktur organisasi dalam konteks sekolah. Budaya kok beda ya? Oh iya, saya maaf Pak. Ya. Ternyata saya kelebihan ininya. Ini karena nggak bisa baca karena gara-gara ada ini. Oh, oke. Bisa Maaf teman-teman. Di samping gini. Ya, ini harus cepat-cepat di ini Pak, nah gitu. Harus cepat-cepat diklik baru saya bisa baca. Oke. Baik. Saya minta tolong Mas Fadil. Oke, silakan Ibu, silakan. Iya. Maklum teman-teman, habis saya udah umur suka lupa gitu apa yang mau disampaikan. Makanya saya tulis itu. Jadi apa yang mau sampaikan saya tulis di sini agar saya mudah juga untuk mengingatnya gitu. Budaya sekolah itu merupakan struktur organisasi dalam konteks sekolah. Budaya masih disamakan dengan iklim atau etos. Konsep budaya sekolah sebagai upaya untuk memberikan arah tentang efisiensi lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan dalam sekolah itu memang ada dua. Pertama yang sifatnya alami, yaitu lingkungan yang terbentuk antara budaya siswa dengan budaya guru gitu. Kadang-kadang kan ada siswa yang berasal dari luar daerah ya, yang sekolah di tempat kita. Nah, itu adalah budaya alami yang ada pada siswa gitu dengan budaya Jakarta. Misalkan dia dari daerah Jawa pindah ke daerah Jakarta seperti itu. Itu kan kadang ada perbedaan suatu budaya antara siswa dengan guru. Nah, itu adalah disebut budaya alami. Lalu yang kedua adalah lingkungan artifisial, yaitu lingkungan yang diciptakan oleh guru atau hasil interaksi antara guru dengan siswa, yang artinya guru itu menciptakan suatu aturan-aturan berdasarkan budaya yang ada di saat ini. Jadi dia menciptakan satu aturan budaya bisa berdasarkan agama atau berdasarkan nilai-nilai norma daerah tersebut. Lalu budaya itu merupakan sekumpulan nilai yang melandasi nilai perilaku sebagai suatu tradisi ataupun kebiasaan keseharian dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, oleh guru atau petugas administrasi atau disebut sebagai scaffolding dari siswa dan sekitar masyarakat sekolah. Nah, budaya sekolah merupakan ciri khas atau cover atau watak dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Nah, menurut Jamroni tahun 2000 halaman 149 itu maaf kurang nol saya ngetiknya kurang teliti. Kultur sekolah sebagai pola nilai-nilai norma, sikap, mitos dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan suatu sekolah di mana sekolah tersebut dipegang oleh kepala sekolah, oleh guru maupun siswa sebagai dasar mereka untuk memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di sekolah. Dengan kata lain, kultur atau budaya sekolah dapat dikatakan sebagai pikiran, kata-kata, sikap, perbuatan, perilaku, maupun simbol dan slogan khas identitas sekolah tersebut. Nah, selanjutnya Pak Sofyan. Oke, sebentar. Ya. Membangun budaya di sekolah.
Membangun budaya sekolah itu seperti apa ya? Mengapa kita harus membangun budaya di sekolah? Membangun budaya di sekolah itu dapat dilaksanakan melalui program pengembangan inovasi. Jadi apabila kita tidak bisa berinovasi, maka budaya di sekolah tersebut menjadi terbelakang juga gitu. Apabila kita tidak bisa mengikuti pengembangan dari inovasi pembelajaran. Lalu pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan budaya dan karakter peserta didik, dan juga pengembangan prestasi akademik dan non-akademik dari partisipasi warga sekolah. Kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan program pengembangan budaya ini adalah pemahaman yang belum lengkap terkait dengan implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum paradigma baru. Lalu siapakah pemahaman yang belum lengkap ini? Yaitu adalah kepala sekolah dan guru tersebut yang mungkin masih tidak bisa mengikuti perkembangan inovasi, sehingga pembangunan budaya sekolah menjadi agak sedikit terhambat. Mengapa budaya sekolah itu sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan? Dengan budaya sekolah mampu menjadikan lingkungan sekolah yang kondusif, sehingga dapat mewujudkan kualitas pendidikan yang baik, selaras dengan visi maupun misi sekolah, serta dapat mengoptimalkan kinerja guru, kepala sekolah, karyawan, dan siswa, sehingga hasilnya optimal sesuai dengan harapan. List selanjutnya Pak Sofian, maaf. Ya, sudah berubah, ya. Ibu? Ya, sudah berubah, cuman ya. Udah saya itu. Pepatah, ya. Nah, dalam pepatah lama mungkin ibu-ibu atau teman-teman gitu ya, bapak-bapak sering mendengar gitu pepatah lama bahwa kita itu akan terbiasa, sepatah lama mengatakan Allah bisa, kita tuh menjadi bisa gitu karena terbiasa. Karena terbiasa maka itu akan menjadi suatu budaya. Nah, Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota ataupun masyarakat. Nah, di sini ada gambar, maksud saya itu adalah gambar di mana budaya itu kita bisa mengikuti kultur daerah dari masyarakat tersebut, mungkin bisa dibilang tradisional, lalu kita bisa menuju kepada budaya yang modernisasi, dan yang ketiga kita bisa menuju pada kebudayaan yang sesuai dengan agama kita masing-masing, seperti itu. Jadi semua inovasi budaya itu tetap kita gunakan dengan baik gitu. Jadi kita ambil positifnya bahwa budaya tradisional itu tidak juga negatif gitu, karena bisa juga membawa satu hal yang positif, yaitu kembali kepada alam. Lalu ke budaya yang modern itu yang ada gambar pesawat itu adalah kita tetap harus mengikuti perkembangan inovasi yang ada. Budaya apa sebetulnya yang sedang menjadi tren seperti saat ini. Contohnya seperti halnya budaya pada profil Pancasila, kan. Lalu kita juga tidak bisa jauh sebagai seorang yang memiliki karakter agama, itu kita juga tidak bisa jauh pada nilai-nilai norma agama. Slide selanjutnya Pak Sofian, maaf. Nah, ini Bu ya tentang profil pelajar Pancasila. Kenapa saya cantumkan di sini? Karena banyak guru-guru yang udah lupa nih tentang profil pelajar Pancasila gitu. Dulu pernah saya menge-share materi, saya bicara seperti apa profil Pancasila itu. Nah, di sini saya jelaskan Bu ya, profil pelajar Pancasila berkaitan dengan budaya, membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, profil Pancasila itu ada 6 Bu ya. Jadi sesuai dengan gambarnya ya, ada 6 bagi ibu mungkin yang belum mengenal tentang profil Pancasila. Yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana kita lebih mendahulukan akhlak beragama, akhlak pribadi, dan akhlak kepada manusia, lalu akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Lalu yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, lalu komunikasi dan berkarakter antara budaya, lalu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan
berkebinekaan global. Nah, ini dalam berkebinekaan global, kita sebagai profil Pancasila harus bisa gitu kan mentransfer ilmu bagaimanakah antara budaya luar dengan budaya di Indonesia. Contohnya seperti halnya internet ini kan, kita harus bisa mengetahui gitu bahwa internet ini tidak hanya pada segi 4 GB, padahal di luar negeri sudah mencapai 10 GB seperti itu ya. Lalu ada kebudayaan teknologi gitu kan, atau kebudayaan digital yang dimana di luar sudah maju. Nah, itu juga harus bisa mengikuti kebudayaan-kebudayaan tersebut seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong itu di mana kita bisa berkolaborasi, lalu bisa memiliki kepedulian atau empati, dan juga kita bisa berbagi. Dan profil pelajar Pancasila yang keempat tentang kemandirian, yaitu tentang bagaimana kita bisa memahami diri dan situasi lingkungan, lalu bisa meregulasi diri. Dan profil Pancasila yang kelima tentang bernalar kritis, di mana memperoleh dan memproses informasi dan beberapa gagasan, lalu menganalisis dan mengevakuasi penalaran, dan merefleksi serta mengevaluasi pemikirannya sendiri. Lalu selanjutnya yang keenam adalah kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang optimal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, ini harus penting sekali Bu ya dalam kreativitas. Nah, ini diupayakan agar budaya Indonesia itu kita bisa menghasilkan kinerja dengan tindakan yang optimal dan juga orisinal gitu. Jadi kita jangan terlalu terbiasa untuk meniru. Kalau bisa kita bisa membuat suatu karya di mana tidak menjiplak hasil karya orang lain. Ataupun misalkan kita ini sudah ada nih beberapa juga di antara guru-guru ya, saya perhatikan ada beberapa guru juga atau komunitas yang sering mengedit video-video nih, terutama misalkan video itu milik sekolahnya, misalkan milik sekolah Mutiara Bangsa misalkan gitu. Tiba-tiba diedit menjadi milik, jadinya ini adalah kegiatan komunitas Unyil misalkan gitu kan, seperti itu. Itu juga kalau bisa diupayakan kita bisa berbudaya dengan baik ya, tidak menjiplak hasil karya orang lain, tapi kita kalau bisa berkarya sendiri. Dan kalau kita membutuhkan ilmu dari sekolah si A atau Mutiara Bangsa, itu kalau bisa kita tidak merubah namanya gitu kan. Kalau bisa kita bisa menghargai hasil karya orang lain. Misalkan ini loh apa tuh namanya kegiatan dari leadership gitu kan. Ini bukan tapi kadang-kadang misalkan Pak Sofian membuat YouTube nih dari leadership, tiba-tiba dirubah namanya oleh sekolah lain gitu. Ini loh apa tuh namanya produknya apa YouTube-nya dari sekolah ini gitu. Mestinya kita tidak seperti itu gitu. Itulah yang disebut bisa yang dimaksud dengan menciptakan karya dan tindakan yang orisinal, seperti itu. Lalu dari profil pelajar Pancasila ini sekarang kita lebih menggunakan capaian pembelajaran. Nah, 3 elemen capaian pembelajaran ini dari ke-6 profil Pancasila kita persempit lagi dalam asesemen menjadi 3 capaian perkembangan. Yang pertama, capaian perkembangan bagi anak-anak adalah nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua adalah jati diri, dan yang ketiga adalah dasar-dasar literasi dan STEAM. Lalu selanjutnya Pak Sofian, maaf. Bu Niken masih ke mute, sorry, sebentar. Bentar. Bu Niken ke mute. Ya, asas membangun budaya di sekolah. Yang pertama ini dalam membangun budaya memang harus kita kolaborasi Bu ya, antara orang tua, antara sekolah dan juga masyarakat sekolah. Itu harus ada kolaborasi ketiganya. Jadi kalau tidak ada kolaborasi ketiganya, maka budaya itu tidak bisa tercipta gitu. Di mana lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, pembelajaran yang kondusif itu tidak akan bisa teraplikasi apabila kita tidak membangun asas-asas dalam budaya di sekolah.
asas pertama itu adalah kerjasama atau teamwork. Nah ini dia nih. Jadi ada kerjasama antara scaffolding atau masyarakat sekolah dan juga dengan anak-anak. Contohnya tadi ya kita membuat satu aturan gitu, aturan dalam pembelajaran di kelas gitu kan. Misalkan anak-anak harus disiplin, terus ketika misalkan dalam pembelajaran tidak boleh melakukan sesuatu kegiatan untuk bertanya seperti itu. Lalu yang kedua adalah kerjasama. Adanya kemampuan. Yang kedua adalah kemampuan. Yang kedua adalah kemampuan, yaitu di mana kemampuan itu bukan hanya dimiliki oleh murid gitu, di mana murid itu harus berperilaku budaya yang baik, tapi seorang guru juga bisa mempunyai berkemampuan memiliki perilaku yang baik juga, itu sebagai mirror Bu ya, sebagai cermin kepada anak-anak. Guru juga bisa bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang sopan kepada anak-anak, berbicara dengan lemah lembut gitu, dan tidak keras kepada anak. Jadi kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam membangun budaya di sekolah. Lalu adanya keinginan untuk melakukan budaya positif di sekolah. Bagaimana kita bisa meningkatkan anak-anak untuk mempunyai keinginan sendiri melakukan kegiatan berbudaya positif di sekolah. Lalu adanya kegembiraan atau happiness. Jadi di mana anak-anak melakukan hal tersebut secara senang gitu. Misalkan kan artinya anak senang mengucapkan salam gitu. Anak senang berdoa dalam kegiatan gitu, dengan sendirinya dia senang gitu dengan melakukan budaya-budaya di sekolah. Anak senang berdisiplin, nah seperti itu. Anak senang membaca buku, seperti itu. Lalu yang kelima adalah memiliki rasa hormat atau respect. Nah, rasa hormat di sini di mana seorang siswa menghargai ilmu yang diberikan gurunya dan juga sangat hormat kepada scaffolding gitu, menghargai orang lain. Dan hormat juga di sini juga hormat dengan hasil karya orang lain. Jadi selain menghormati kepada orang yang lebih tua, juga menghormati si pemberi ilmu dan menghormati juga hasil karya orang lain. Dan asas membangun budaya di sekolah yang keenam adalah disiplin. Dengan adanya disiplin, maka akan tercipta budaya di sekolah. Disiplin bangun pagi, disiplin untuk datang tidak terlambat, disiplin untuk merapikan merapikan peralatan sehabis kegiatan. Lalu lagi disiplin untuk berperilaku jujur gitu, seperti itu. Lalu yang ketujuh adanya empati. Nah, empati ini bukan hanya dimiliki oleh para siswa dengan siswa, tapi empati juga bisa dilakukan oleh masyarakat atau kepala sekolah gitu kan, dengan beberapa guru ataupun guru dengan sesama guru, seperti itu. Lalu yang ke-8 adanya pengetahuan dan kesopanan. Ini hampir sama juga dengan teamwork ya, pengetahuan dan kesopanan. Jadi selain kita memiliki pengetahuan, juga memiliki moral dalam membangun asas budaya di sekolah. Yang selanjutnya Pak Sofian, maaf. Nah, dalam strategi membangun di sekolah, Kemendikbud telah memberikan beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan sekolah yang kondusif. Sebagai berikut, yang pertama adalah penataan fisik sekolah, yang terdiri dari kegiatan rutin. Kegiatan rutin itu misalkan dalam penataan fisik sekolah, setiap anak harus absen gitu kan dalam kegiatan rutin sekolah. Lalu ada kegiatan rutinnya itu, contohnya makan siang gitu kan, makan siang bersama. Lalu ada kegiatan rutin kegiatan rutin yang lain. Kalau untuk anak SMA seperti apa Pak Sofian? Karena kebiasaan di PAUD, jadi pikirannya di PAUD aja. Kalau menurut Pak Sofian, kegiatan rutin di tempat Pak Sofian apa ya untuk kegiatan rutin dalam pembangunan budaya? Iya, bisa kegiatan misalkan kalau di sekolah saya kita ada kebiasaan baca buku dulu pagi-pagi sebelum mulai gitu, literasinya bebas bukunya apa gitu. Terus karena kami juga lagi menuju Adiwiyata, misalkan kita ada kebiasaan harus bawa botol minum gitu, nggak boleh bawa botol plastik gitu.
Jumat bersih, betul, sama kita juga Jumat bersih. Misalkan hari Jumat tuh kita bersih-bersih kelas. Walaupun udah SMA, ya kadang ada kebiasaan-kebiasaan yang masih kita ulang gitu di TK sama SD gitu. Karena anak-anak sekarang SMA itu kurang sense of belonging-nya, terus awareness-nya, kesadaran dirinya tuh kurang banget karena kan di rumah kan dilayani semua gitu. Iya, betul. Jadi kurangnya kolaborasi antara sekolah dengan yang di rumah ya, Pak ya. Betul. Ya maaf Bu, ini kan mengingatkan 5 menit lagi ya, biar kita bisa ngobrol. Ya, silakan. Nggak berasa ya. Selanjutnya adalah kegiatan spontan. Ini kegiatan spontan misalkan kegiatan penggalangan dana atau kegiatan bersih-bersih gitu kan, seperti itu. Lalu ada kegiatan terprogram, yaitu seperti contohnya program kebun sekolah, program Jumat, sedekah Jumat gitu kan, atau program Sabtu bersih dan program pengumpulan daur ulang. Lalu adanya pengembangan psikologi atau sosiologis kultural sekolah yang terdiri dari misalkan sepertinya kita budaya cinta tanah air, atau lalu ada budaya bersih-bersih atau budaya bersih gitu kan, atau budaya belajar dan budaya terbuka, lalu budaya demokrasi, budaya bersikap ramah, dan budaya sopan santun. Nah, selanjutnya Pak Sopyan, maaf. Ya, macam-macam budaya positif yang bisa dibangun di sekolah. Nah, ini beberapa budaya juga banyak yang kita perlu ketahui. Selain budaya positif, juga ada budaya mutu pendidikan. Budaya mutu pendidikan itu sekolah merupakan faktor penting dalam pendidikan untuk membangun siswa menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang jujur, yang bertanggung jawab, yang optimis, berani, terampil, berperilaku kooperatif, ulet, disiplin, dan berintegritas. Salah satunya dalam budaya mutu pendidikan adalah contohnya ketika kita melengkapi standar akreditasi. Itu kan harus lengkap ya sebagai mutu pendidikan untuk terlihat di masyarakat. Lalu selanjutnya ada budaya digital, yaitu di mana sekolah tersebut tidak bisa jauh dengan namanya budaya digital. Ini digital ini sudah memasuki pengembangan kurikulum yang inovasi gitu. Merupakan hal pola pikir, kreasi, dan cipta karya manusia yang berbasis teknologi. Mungkin banyak yang tahu ya mengenai budaya digital. Lalu adanya budaya literasi. Menurut Alberta, merupakan kemampuan dalam membaca dan menulis serta menambah pengetahuan seseorang, termasuk mampu memecahkan masalah dalam berbagai konteks komunikasi secara efektif. Lalu sosial budaya. Nah, mungkin ini tidak bisa saya lanjutkan biar cepat praktis. Yang selanjutnya Pak Sopyan. Nah, ini yang sangat ingin sekali saya sampaikan sebetulnya ini profil utama, yaitu kita bisa mengenal budaya dari luar. Karena kebanyakan begini loh, kebanyakan tuh para guru-guru tuh saya perhatikan ya, condongnya ke negara Jepang terus secara jelas ya, walaupun sebetulnya banyak Bu ya beberapa budaya yang bisa kita lihat di negara luar. Nah, ini saya ambil dari yang benar-benar terbaru dari tahun 2022 gitu. Karena ketika kita buka internet itu banyak sekali gitu kan top performance sekolah-sekolah yang budayanya itu yang dilihat langsung oleh negara luar gitu. Dan ini selalu naik turun. Tapi yang selalu top gitu di atas adalah negara Finlandia gitu. Sebetulnya seperti apa sih budaya mereka gitu sehingga dia itu menjadi suatu sekolah yang top di dunia. Itu Finlandia itu dianggap sebagai salah satu negara yang paling maju, yang inovatif dan progresif dalam hal sistem pendidikan di seluruh dunia. Penelitian menunjukkan bahwa Finlandia ini telah melampaui tingkat pendidikan yang melebihi Amerika Serikat gitu. Karena sebelumnya Amerika Serikat juga pernah menduduki di tingkat pertama. Nah, ini mengalahkan Amerika Serikat dari berbagai bidang pendidikan seperti sains, membaca, matematika, dan lain-lain. Bagaimana sih ya seperti budaya yang mereka terapkan sehingga anak-anaknya itu menjadi giat belajar dan menyukai pembelajaran di negara tersebut. Lalu yang kedua ini adalah Denmark. Denmark adalah negara yang lain yang terkenal dengan sistem pendidikan terbaiknya. Begitu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sejak usia parubaya Denmark berupaya memperbaiki sistem pendidikannya. Jadi dia lebih sering menggunakan proyek ya, di mana jadi proyeknya itu membuat anak-anak semangat untuk belajar.
Nah, selanjutnya adalah Korea Selatan. Nah, ini Korea Selatan juga pernah menduduki peringkat tertinggi, ya pernah juga dia di tingkat pertama di tahun 2021 gitu. Ada berbagai tingkat pendidikan di Korea Selatan. Pertama adalah sekolah umum yang dibagi menjadi 6 tahun pendidikan awal, sama seperti kita, Bu ya. Nah, dari PAUD lalu ke 6 tahun, 3 tahun untuk SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun untuk S1 gitu. Dan siswa diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya gitu. Di negara ini siswa menyukai pendidikan karena sistem pendidikan yang terbaik, mereka mengambil pendidikan dengan serius gitu, dan bekerja keras untuk menempatkan nilai-nilai yang tinggi. Lalu yang keempat adalah pada top score ini adalah Swedia. Swedia itu adalah sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada program dan gelar akademis saja gitu. Jadi mereka juga profesionalitas dalam pembelajaran dan juga kejuruan gitu, seperti halnya kedokteran, hukum. Nah, ini banyak sekali peminat dari beberapa negara untuk belajar di Swedia. Lalu selanjutnya yang kelima adalah Kanada. Nah, ini adalah Kanada adalah kualitas atau kesetaraan dan fleksibilitas dalam sistem pendidikan. Kanada sangat terkenal di seluruh dunia. Ada 2 bahasa yang paling menonjol yang paling dikenal di Kanada adalah bahasa Perancis dan Inggris. Di Kanada ini ada begitu banyak universitas yang beradaptasi baik dan andal dan menyediakan siswa dengan berbagai tingkat pendidikan. Mereka kurang kebaca. Mereka membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan. Ya, karena mata saya ini udah minus plus maklum udah umur. Selanjutnya Pak, maaf. Ya. Nah, tadi kan 5 skor ya, 5 skor yang sebagai top kebudayaan sistem pembelajaran terbaik di dunia. Mungkin teman-teman yang lain juga penasaran ya, ada beberapa ini saya ambil di antara 10 ya Pak. Tadi kan udah 5 ini. Mungkin teman-teman ingin tahu gitu, sebetulnya seperti apa sih gitu kan negara-negara tersebut perbedaannya dengan Indonesia gitu. Ini saya ambil ada 4 yang paling menonjol gitu, yang sangat menarik sekali, yaitu Finlandia. Dan Finlandia ini adalah di mana siswa itu selalu belajarnya hanya 45 menit. Setelah 45 menit mereka beristirahat 15 menit seperti itu. Dan memang dalam hal kebudayaan sopan santun dilihat dengan Indonesia, dengan Asia Pak ya. Mungkin kalau dengan Asia mereka agak kurang ya, karena mereka terbiasa memanggil orang yang lebih tua itu dengan sebutan nama gitu. Karena jarang sekali mereka memanggil dengan Mister atau Miss, tapi mereka langsung menggunakan nama. Tapi kebudayaan mereka adalah mereka tetap menggunakan nilai-nilai norma yang ada di negara tersebut. Lalu ada, yang kedua kita melihat ke Belanda itu. Sistem pendidikan Belanda ini berfokus pada kerja tim, gitu, di mana para siswanya itu pemerintah langsung menuju kepada kejuruan gitu, dari kecil. Jadi ketika mereka dari TK itu udah dilihat nih kemampuan anaknya. Mereka bukan diasah. Kalau kita kan diasah, mereka enggak, diberikan pilihan gitu kan. Jadi di Belanda ini mereka menggunakan well-being. Well-being itu kan di mana para pelajar itu senang untuk belajar gitu, dengan cara selalu bergembira terus seperti itu. Nah, ini kebetulan juga pernah ya suami ke daerah Belanda. Itu di Belanda Bu ya, mereka berjualan itu nggak ditungguin gitu kan. Misalkan warung bunga, penjual apa tuh namanya motor atau apa, itu mereka naruh semaunya mereka gitu. Tapi di sana aman gitu. Ketika suami membeli sesuatu aja itu kita benar-benar ngembaliinnya gitu kan. Misalkan kita ngembaliin 5.000, itu di depannya itu sudah ada kayak kotak amal, sudah ada uang. Ini uang yang besar, ini uang yang kecil, tuh mereka tinggal ngambil gitu tanpa dijaga seperti itu. Terus untuk naruh motor juga mereka misalkan naruh motor di pinggir tinggal juga alhamdulillah mereka aman gitu. Jadi memang tingkat kejujuran dan kesedihan di Belanda itu sangat tinggi. Jadi seperti budaya itu. Lalu ini dia nih. Ini yang sering kita bahas adalah budaya di Jepang. Kita tahu sendiri ya bahwa di Jepang itu memang mereka itu lebih mengutamakan life skill gitu. Life skill itu adalah keterampilan atau kemandirian di mana mereka lebih mementingkan bagaimana hidup itu bisa dari kecil sudah mandiri, bagaimana cara hidup dengan alam juga gitu, bagaimana bisa mandiri, meningkatkan life skill atau kemampuan kemandiriannya gitu. Nah, ini ada perbedaan juga Bu antara di Jepang dengan Finlandia gitu.
perbedaannya itu kalau di Jepang kan suka ada PR ya, secara tidak langsung sebetulnya ada yang ada apa tuh namanya, PR itu apa, pekerjaan rumah gitu, ada pekerjaan rumah kalau di Jepang gitu. Tapi kalau di Finlandia tidak. Nah, di sini teman-teman bisa melihat langsung bagaimana nih seorang kepala sekolah nantinya akan membuat suatu kurikulum yang akan dilaksanakan di sekolahnya gitu. Apakah mereka bisa condong kepada Finlandia atau kepada Jepang atau Belanda ataupun nanti kepada agama, kembali ke agama kita masing-masing, ataupun nanti kita bisa melihat pada nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di Jepang itu memang mereka tuh mengutamakan orang tua terlibat langsung dalam pembelajaran. Jadi apabila ada orang tua yang lagi bekerja, tiba-tiba kan mereka ditugaskan, misalkan orang tua ini dalam kegiatan parenting itu mereka diperbolehkan oleh perusahaan karena memang pemerintahnya sangat menghargai sekali orang tua terjun langsung ke dalam pendidikan. Sama halnya di Finlandia itu. Di Finlandia apabila ada orang tuanya yang belum memasukkan sekolahnya di usia 6 tahun itu nanti akan dapat dipenjara kalau di Finlandia seperti itu. Jadi memang keterkaitan pemerintah sangat ini sekali terhadap pendidikan di negara kita, di negara tersebut. Lalu ini yang hebohnya sekali adalah Korea Selatan. Ini sempat menduduki peringkat pertama, di mana mereka itu meningkatkan budaya belajar yang sangat tinggi gitu. Yang herannya lagi masyarakat dan para siswa itu nggak mengeluh gitu, belajar dengan sebanyak 50 jam. Jadi mereka itu belajar dari jam 4 hingga jam 8 pagi sampai malam, sampai jam 7. Bahkan mereka harus belajar sampai jam 11 malam gitu, seperti itu. Nah, itu disebutnya budaya belajar gitu kan. Mereka juga di mana mahasiswa di mana para siswa harus untuk wajib untuk membaca buku gitu. Jadi memang orang-orang yang berkacamata itu sangat sering ditemui di Korea karena tadi Bu, ditambah lagi dengan belajarnya, ditambah lagi dengan membaca, dan di Korea itu fasilitas pembelajarannya sudah terpenuhi dengan tinggi gitu. Di mana mereka untuk internetnya aja sudah mencapai 10 GB. Sedangkan kita baru 4 GB ya Pak ya, ketinggalan sekali. Malah masih mau menuju ke 5 GB. Seperti itu. Baik, nah, selanjutnya Bu satu lagi kali Pak. Satu lagi, ya biar kita ada diskusi setelah ini ya, biar kita ada diskusi baik-baik ya. Tadi kan sudah ke budaya di luar ya, mungkin di luar dari agama ya, dari didikan agama gitu kan yang saya jelaskan. Nah di sini saya ingin menjelaskan budaya dalam pendidikan agama kita sendiri karena memang banyak kritikan juga Pak Sofyan. Jadi kalau saya menerangkan budaya luar itu banyak orang yang mengkritik juga kenapa nggak pakai budaya agama sendiri gitu. Betul, nah dalam pendidikan Islam budaya yang paling utama dasar pendidikan untuk satu kebudayaan memang kita berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena di Al-Quran ini sudah dijelaskan budaya-budaya yang sudah seperti halnya makan dengan tangan kanan, berdoa gitu kan, seperti itu sudah terpanang dalam Al-Quran dan juga dari As-Sunnah, di mana contoh-contoh bahwa Rasulullah adalah sebagai teladan atau uswatun yang bisa kita pakai untuk kurikulum di sekolah kita. Lalu dalam kitab Ta'lim Muta'alim yaitu dalam kebudayaan Islam itu bahwa orang yang ingin mencapai sesuatu tidak akan berhasil gitu kecuali dengan menghargai, dan orang yang tidak akan jatuh dalam kegagalan kecuali dengan meninggalkan respek atau rasa hormat dan mengagungkannya. Maksudnya begini Bu, jadi orang itu kalau ingin sukses adalah orang yang menghargai ilmu dan juga menghargai orang yang memberi ilmu seperti itu. Jadi mereka tuh sangat hormat sekali terhadap seorang guru gitu. Beberapa dalam zaman sahabat setelah sahabat itu kita aja seperti halnya dalam ketika untuk pembelajaran itu harus bertanya kan, harus angkat tangan gitu kan. Terus tidak boleh masuk ke tempat ruang guru sebelum izin. Lalu ketika guru sedang berbicara itu juga kita tidak boleh makan dan harus izin dahulu gitu. Lalu menurut Imam Malik ada di sini dalam menuntut ilmu dalam Islam, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah memahami ilmu. Nah, dalam Islam juga sebetulnya budaya literasi dalam Islam itu sudah ada sejak kita keluar dari rahim gitu.
seperti apa sih budaya literasi kita, yaitu ketika kita keluar kita sudah diajankan, Bu. Itu kan sebagai suatu literasi gitu. Literasi bahwa dikenalkan gitu, ini loh ajan gitu kan. Itu kan seperti sama hanya dengan seperti budaya literasi. Dan ketika kecil kita sudah ada kan beberapa pembelajaran dengan membaca nyaring. Nanti kita sudah dimulai dia membaca nyaring dengan misalnya membaca surat Al-Fatihah gitu kan dengan nyaring. Jadi dalam Islam sendiri itu budaya literasi itu sudah ada dari sejak lahir seperti itu. Jadi mudah-mudahan, nah ini mudah-mudahan bagi para teman-teman bisa memahami beberapa budaya-budaya yang ada, dan mungkin juga bagi yang beragama lain, saya juga mohon maaf, nah ini mungkin dalam hal konteks antara budaya budaya nasional dan budaya yang memiliki menunjuk kepada agama, seperti itu. Ya. Oke, wah menarik banget nih materinya. Kita stop dulu ya, mohon maaf nih Bu Niken, biar ada diskusi dan biar ada tanya jawab. Nah ini udah ada Ibu Neni Rupaida. Rupaida, silahkan. Yang ini boleh di chat dulu ya pertanyaannya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya saya persilahkan Ibu Neni, biar kita langsung bisa berdiskusi. Halo Ibu Neni. Saya stop sharing dulu sebentar ya, biar kelihatan ininya, soalnya saya nggak bisa kelihatan. Oke, silakan. Ada lagi? Oh ya, Ibu Neni sudah ada. Ya, silahkan Ibu Neni. Suaranya di itu dulu Bu Neni, suaranya ketutup. Iya, sudah di unmute, tapi belum ada suaranya Bu Neni. Mikrofonnya belum kedengeran Ibu Neni. Belum kedengeran ya? Halo Ibu Neni. Atau Ibu bisa di chat dulu, diketik sambil menunggu yang lain. Oke, belum kedengeran. Oke, ini ada dari Ibu Lulu ya. Oke, wah ini agak panjang nih. Assalamualaikum Bunda, sebagai pendidik kita ingin sekali menanamkan serta mengenalkan rasa cinta terhadap budaya lokal kepada anak-anak. Salah satu budaya lokal yang ada di lingkungan kami adalah kesenian tari Tayuban. Namun beberapa murid masih menganggap bahwa kesenian ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami karena kita berada di lembaga RA yang cenderung kegiatan pembelajarannya dominan dengan kegiatan yang bersifat Islami. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara solusi kita agar bisa memberikan pengertian yang baik terhadap wali murid? Iya, kira-kira pertanyaannya seperti itu. Ibu Nunik, ada pertanyaan dari Ibu Lulu. Ibu Lulu, silahkan. Ini kalau boleh bertanya, kesenian Tayuban dari mana ya? Biar saya bisa ngambil gambar, takutnya salah ngomong. Oh iya ya. Belum tahu daerahnya. Silahkan Ibu Lulu. Ibu Lulu Tayuban, boleh buka chatnya biar bisa ini. Ibu Lulu. Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam. Iya. Salam kenal, saya Lulu dari Pasuruan Bunda. Oh, Pasuruan. Kesenian Jawa Timur ya. Jawa Timur Bunda. Kayak sejenis ngeremo gitu loh Bunda. Sama tari tradisional. Kayak ngeremo. Kalau ngeremo kan dari Jawa Timurnya, ini dari Pasuruannya Tayuban gitu Bunda. Kayak ngeremo, tari ngeremo. Tari ngeremo. Ngeremo itu nggak permainan seperti apa, boleh tahu nggak? Apa Bunda? Permainan seperti apa gitu? Apakah dia seperti tapak gunung atau seperti apa gitu? Bukan permainan, ini tarian ya, tradisional. Tarian. Oke, ini saya share screen. Nggak pakai alat ya? Tidak Bunda. Nggak pakai alat Bu ya? Tidak. Oke. Hanya ini kadang kan iya pakai musik gitu, musiknya tradisional gamelan gitu Bunda. Seperti ini mungkin ya, reok, reok. Ya, seperti itu Bunda ya. Oh, reok. Bukan reok, ngeremo.
Ngeremo. Kalau Oh reog dari iya, Ponorogo. Iya, oh iya, saya paham, iya, ngerti. ya. Ya. Ini kan laki-laki dan perempuan boleh ikutan Ya, gitu kan biasanya dalam berpasangan kan kegiatan kalau tersebut. kalau tayuban itu kan berpasangan gitu kan. Iya. Oke, baik, baik. Nah sudah gitu dari pihak sana apa tuh kendalanya mengenai pakaian atau musiknya atau apanya biasanya, Bu? Ya, biasanya dari musiknya juga karena ini kan berpasangan. Istilahnya gini Ya, loh, tidak agamis gitu loh Bunda, karena ini kan katakanlah menari gitu loh Bunda. betul. Tapi Iya, sebelumnya pernah ada parenting dengan orang tua. belum Bunda. Oh, nah terus apa banyak orang yang membilang bahwa ini tidak agamis atau seperti itu beberapa orang atau hanya mendengar atau gimana gitu. Iya, Hmm. Nah itu dia Bu. Nah langsung dalam dari mulut wali murid langsung. Istilahnya kita pas mengadakan pensi, ya kegiatan siswa ya, kita mengadakan pertunjukan seperti itu, kita mengajari anak-anak untuk melakukan tarian tayuban itu. Ternyata responnya wali murid gini loh, ini sekolahnya RA kok diajarin kayak gitu, ini tuh bla 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 gini gini gitu terus sampai keluar dalil-dalil segala ya, macam gitu kita bagaimana minta iya, solusinya, memberikan iya betul. pengertian yang baik. Iya ini kan sebetulnya tarian daerah ya dari Indonesia. Iya Bunda. Mungkin tidak semua orang bisa menerima gitu kan. Eh, Terutama mereka yang apa tuh namanya yang tingkat nilai pemahaman seninya kan beda-beda orang ya. Ada yang mungkin jiwa seninya tinggi, jadi bisa mengkaitkan antara budaya luar budaya nasional dengan budaya Islam. Tapi ada juga orang yang tingkat pemahamannya menganggap bahwa budaya nasional itu tidak sama dengan budaya Islam. Nah itu tadi Bu. Jadi sebelum kita buat kegiatan, alangkah baiknya adanya parenting gitu. Nah nanti dalam kurikulum paradik prototipe itu memang harus ada tuh parenting tiap tahun. Jadi ketika kita akan memulai suatu, terutama untuk anak kelas B gitu, Ibu dari TK dari TK tadi ya. Nah untuk Iya. anak kelas B itu memang harus itu parenting tiap bulan itu. Juga untuk anak kelas 6 SD, juga untuk anak kelas 3 SMP. Jadi kalau yang udah agak itu tuh parenting emang sangat sangat perlu gitu. Jadi kalau kita ingin membuat satu kegiatan harus ada diskusi dengan orang tua dan kita sudah bisa mengantisipasi jawaban-jawaban mereka. Memang ini adalah budaya nasional, memang kan kita kan kurang Islami. Tapi kan dalam budaya tersebut, kalau kita lihat dari sisi budaya, itu kan para sunan juga sebagai tokoh agama gitu kan. Mereka juga tidak membawa ilmu yang di luar dari jalannya Islam gitu. Nah ini kalau mereka lihat dalam segi musik dengan musik yang berbau di luar agama kan beda gitu. Ibu bisa menjelaskan ini adalah musik tradisional dan bukan musik di luar dari musik-musik yang dilarang dalam agama gitu. Beberapa musik memang diperbolehkan tapi kita tidak menjadi larut dalam musik tersebut seperti itu kan ya. Kalau yang tidak diperbolehkan itu apabila musik itu mengandung unsur-unsur seperti halnya pemanggilan roh-roh seperti itu. Nah, ini kan hanya anak-anak yang menggunakan itu, tidak menuju ke arah sana gitu. Kita mencoba untuk meningkatkan budaya. Tapi kalau misalkan dari sekolah Ibu diganti dengan tarian lain, bagaimana Bu? Kalau menurut Ibu? Menurut Ibu sendiri lebih enak mengikuti wali murid atau tetap mempertahankan ini sendiri gitu kan? Itu Kegiatan kan Ibu sendiri kalau menurut kegiatannya Ibu. sudah kita laksanakan. Kemudian itu istilahnya sudah berhenti di tengah jalan gara-gara ada kasus tadi gitu loh Bunda. Nah, ya memang setiap tahun memang kita sering mengalami kendala karena kita kan setiap tahun murid baru pasti otomatis ketemu dengan pemikiran-pemikiran orang yang baru. Yang tadi saya bilang kan bahwa kita tetap harus mengikuti suatu kegiatan kayak era baru gitulah, inovasi. Dan maka tadi saya sarankan sebelum kita memulai pembelajaran itu kita harus diskusi dulu dengan kegiatan kita selama setahun gitu. Karena belum tentu semua orang memiliki keinian yang sama gitu kan. Kadang-kadang ada masukan-masukan ya kita terima gitu kan, masukan-masukan tersebut. Misalkan dari sekolah Ibu, untuk tahu Ibu biasanya lancar-lancar aja, tiba-tiba ada kendala. Misalkan untuk tahun ini murid-muridnya kan misalkan muridnya alhamdulillah tidak ada yang mengalami kalau diferensial inklusi itu kan tidak ada yang mengalami gangguan pembelajaran tinggi
tapi tiba-tiba tahun depan ada yang mengalami gangguan pelajaran tinggi. Terus untuk tahun berikutnya Ibu mempunyai POMG yang enak gitu kan, yang bisa merangkul POMG lain. Tiba-tiba Ibu tahun depan berikutnya memiliki POMG yang tidak setuju dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, inilah Ibu penting, kita harus penting sekali tentang parenting gitu. Jadi parenting itu kalau bisa tuh diutamakan dalam sekolah gitu. Kalau menurut Ibu sendiri, Ibu mempertahankan gitu bahwa tarian ini tidak menyimpang dari ajaran agama, Ibu bisa mempertanggungjawabkan juga kepada orang tua gitu. Tapi kalau Ibu merasa emang harus ada perubahan gitu kan, nah Ibu mencoba diskusi menurut orang tua bagusnya bagaimana, yang baiknya seperti itu. Karena budaya yang di sekolah dengan orang tua itu emang harus sama gitu, kalau bisa sinkron. Karena kadang-kadang ucapan orang tua keluar itu juga membuat suatu bencana juga bagi sekolah gitu, apabila sekolah tetap mempertahankan keadaan yang ada. Kalau menurut saya kalau menurut Ibu nih sebagai kepala sekolah bahwa itu adalah suatu nasionalisme yang baik, gitu kan, Ibu bisa menjelaskan seperti itu, bahwa musik memang tidak dilarang dalam agama, tapi musik itu yang mempunyai unsur-unsur tidak membawa kepada kemusyrikan seperti itu, kan. Dan kalau bisa mungkin pakaiannya bisa diganti yang sopan anak-anaknya gitu, seperti itu. Kalau Ibu ingin mempertahankan, tapi kalau Ibu ingin merubah, menurut saya lebih baik ada suatu perubahan gitu. Jadi mengikuti perkembangan programan era yang selanjutnya. Dan kalau bisa untuk tahun depan kita sudah bikin program tahunan dan diskusikanlah kepada orang tua. Jadi adanya hubungan yang aman dan kebudayaan juga bisa tercipta antara di rumah dan di sekolah. Seperti itu. Iya, terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Bu Lulu pertanyaannya. Terima kasih Bu Niken pencerahannya. Betul, memang biasanya kalau di sekolah-sekolah kita ada pertemuan orang tua murid ya di awal tahun ya. Jadi Bu Niken dan Bapak Ibu semua pasti juga punya program itu untuk memberikan penjelasan dan berkomunikasi di situ. Betul, ada komunikasi apa yang ingin kita lakukan di tahun ini dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan dulu karena waktu sudah pukul 20.53. Wah, cepat banget ya. Ini ada satu pertanyaan lagi di sini dari Ibu Sania Lis Indrianti. Ibu Niken, bagaimana cara menentukan nilai-nilai budaya sekolah agar bisa menjadi sebuah ciri khas? Oke. Ya, silakan Ibu Niken. Iya. Nah, tadi saya bilang ya, boleh nggak Pak di-share yang terakhir Pak? Oke, ya, saya share lagi. Ya, baik. Sekaligus saya menjelaskan. Ya, saya share lagi. Yang ini? Sebetulnya materinya masih panjang. Iya. Nggak berasa ya, iya betul. 1 jam itu nggak berasa. 1 jam, betul. Yang ini, Bu Niken? Bukan, ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, ke bawah lagi Pak. Nah, ke bawah lagi. Nah, ini dia. Iya, bukan. Di atasnya, di atas satu lain, ini dia. Nah, ini dia. Nah, di sini kan tadi Pak. Yang tadi, iya. Yang gambar 3, gambar 3 okay. tadi. Iya. Iya. Nah, ini dia mengenai kebudayaan. Nah, di sini ada nih peran guru masa kini gitu kan. Jadi kan Ibu bilang tadi apa sih pertanyaannya, saya lupa lagi. Pertanyaannya, oke, baik. Saya coba bacakan lagi. Ibu, sebentar. Ya, bagaimana cara menentukan nilai-nilai budaya sekolah agar bisa menjadi sebuah ciri khas? Oke. Nah, mungkin iya, betul. Budaya apa sih yang bisa jadi ciri khas? Kalau misalkan, kalau misalkan bicara tentang baca, wah TK ini nih jagonya baca, misalkan itu, mungkin itu yang saya tangkap ya. Gitu. Iya. Nah, tadi kan saya sudah memberikan beberapa gambaran ya di negara-negara lain gitu kan, dan juga memberikan gambaran yang berkaitan dengan agama. Nah, di sini Ibu bisa ambil mana Ibu ingin gitu kan. Nah di sini kan di sebelahnya ini ada nih mengenai pendidikan karakter dari Kemendikbud. Kemendikbud itu kan telah membuat 4 karakter ya kan, berkaitan dengan literasi, berkaitan dengan estetik, dan berkaitan dengan kinestetik gitu kan, dari keempat pendidikan etik. Tadi juga saya telah jelaskan dari Kemendikbud juga ada diberikan finansial yang berupa tadi kan adanya budaya antar program, adanya budaya spontan. Lalu yang kedua budaya yang
berdasarkan ciri khas yang ingin ditonjolkan di sekolah tersebut. Nah, ini yang sangat berperan adalah guru dan terutama kepala sekolah gitu. Kepala sekolah harus mempunyai, tadi kan saya bilang bahwa kepala asas dari membangun budaya dari kepala sekolah itu harus mempunyai kemampuan apa yang ingin mereka ajarkan untuk ciri khas sekolah tersebut gitu kan. Apakah mereka ingin condong kepada yang tadi saya bilang di Jepang ya kan, yaitu budaya life skill, di mana mereka mengutamakan keterampilan hidup agar bisa hidup berjuang sendiri nantinya gitu. Jadi mereka benar-benar mandiri. Dari kecil aja, dari semenjak usia 3 tahun mereka berangkat sekolah, tidak lagi dianterin orang tua gitu. Orang tua hanya mengantar sampai batas penjemputan mobil. Hanya sebab itu aja, itu pun hanya satu orang tua gitu. Jadi orang tua bergantian, orang tua dikasih piket. Dan misalkan hari ini adalah orang tua si A gitu untuk mengantar seluruh satu kelas siswa gitu kan. Jadi masing-masing naik sendiri itu siswanya. Itu umur 3 tahun Bu ya, dalam naik mobil sendiri gitu kan. Sampai sekolahan juga mereka udah terbiasa sendiri gitu, ke kelasnya sendiri seperti itu. Itu adalah budaya kemandirian atau life skill. Nah, ini juga ada kaitannya nanti apa saya bicarain aja. Contohnya seperti ini ya. Rasulullah telah berkata ya bahwa kita disuruhkan mengajarkan anak untuk panah gitu kan, untuk berkuda itu kan, seperti itu nanti suatu saat akan terjadi. Ini saya buka aja, maaf ya sebelumnya untuk yang beragama lain. Pada saat ini kan perang dari Rusia ya Bu ya. Mungkin kita diharapkan para mahasiswa juga kembali kepada alam, banyak praktek gitu kan untuk ke arah selanjutnya. Nah, lalu setelah kita perang dunia ketiga, nanti ada perang dunia keempat di mana semua itu akan hancur gitu. Dan kita kembali lagi kepada alam gitu kan. Mengapa Rasulullah menyuruh kita untuk belajar memanah, belajar berkuda atau dengan menggunakan batu, bahwa nantinya kita akan kembali lagi kepada alam gitu. Nah, itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dari sekarang gitu, di mana anak bisa mandiri dan bisa menggunakan alam untuk sebagai kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi tidak bisa memprediksikan bahwa kita belajar memanah, oh berarti bisa makan dengan menembak ya, tidak gitu. Ternyata apa kata Rasul memanah, kita nanti akan kembali lagi kepada alam gitu, dan kepada kemandirian seperti itu. Kemandirian itu jadi seorang siswa, jadi ibu nanti bisa memilih program yang mana nih untuk ke anak-anak ke depannya. Apakah ibu ingin yang ke Finlandia? Itu Finlandia juga ada kelemahannya Bu. Kelemahannya adalah karena mereka terlampau asik ya, belajar hanya 45 menit, lalu istirahat 15 menit, jadi tidak terbiasa dengan namanya siswanya itu tidak terbiasa namanya kerja keras gitu. Tapi kalau di Jepang itu anak-anak siswanya terbiasa dengan kerja keras gitu. Jadi mana yang ingin ibu ambil di sini gitu kan? Dan juga ada juga di Korea Selatan gitu, di mana mereka budaya belajarnya itu, jadi sekolah meningkatkan budaya belajar kepada anak-anak. Nah, itu juga harus dengan izin orang tua dan juga didukung oleh pemerintah gitu. Jadi di mana orang tua guru diperbolehkan untuk memukul anak kalau di Korea Selatan Bu, kekerasan fisik. Jika memang anak si guru itu punya alasan apa kesalahan dari anak tersebut gitu. Seperti halnya misalkan mereka berkata kasar kepada guru gitu, tidak menghormati guru seperti itu bisa aja gitu kan tindakan, atau tindakan-tindakan dia tidak melakukan pekerjaan rumah gitu. Nah, kalau di Finlandia memang tidak ada PR gitu ya. Tapi di Korea, di Jepang itu ada PR, itu juga ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, itu yang harus Ibu gali sebagai seorang pemimpin sekolah gitu. Mana ingin Ibu jadikan sebagai simbol sekolah Ibu tersebut, nanti akan terkenal, wah sekolah ini bagus karena bla 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 gitu kan. Nah, itu dia. Jadi Ibu perlu menggali beberapa kebudayaan-kebudayaan seperti budaya belajar, budaya membaca, budaya life skill gitu kan, budaya kejujuran, itu banyak sekali yang bisa Ibu tingkatkan dalam meningkatkan budaya di sekolah seperti itu. Jadi diharapkan sebagai seorang kepala sekolah atau guru terus menggali bagaimanakah pendidikan kita itu bisa terlaksana dengan baik dan menjadi suatu simbol atau slogan dari sekolah kita sendiri seperti itu. Nah, ini juga ada pengumuman dari Pak Sofian, Pak ya. Sofian mengisi link ya Pak Sofian? Iya, link silahkan. Bagi yang membutuhkan sertifikat silahkan untuk mengisi link. Jadi sengaja saya share-nya di akhir ya, biar benar-benar yang ngikut gitu, yang menyimak dari awal baru
akan mendapatkan sertifikatnya. Oke, ya. Terima kasih Bu Niken, terima kasih Ibu, tapi siapa tadi yang bertanya? Ibu Indah ya? Maaf, Ibu Sania. Ibu Sania, ya Ibu Sania. Ya, Baik. terima kasih Ya. Bunda Niken. Ya, Iya, sama-sama. baik. Selamat malam Pak Subandi. Wah, ada Pak Subandi nih, pengawas TK kita. Pak Subandi jangan nanya deh, Pak Subandi mah yang nerangin aja. Waduh. Malu saya. Beliau pengawas sekolah, ini atasan saya, Iya Pak. betul, pengawas sekolah ya. Selamat datang Pak. Wah, terima kasih ya Pak udah join nih Pak. Wah, ini ceritanya saya gara-gara ngelihat gambar Pak Subandi ini jadi jadi grogi ya Bu ya. sengaja saya datangnya nggak ngasih tahu biar Iya. Iya, gimana kabarnya semuanya Bapak Ibu? Sehat ya? Jadi malu, Pak. Sehat, alhamdulillah. Iya. Baik Pak. Sehat juga ya. Oh iya, waktu itu Iya, Pak. siapa ya ada yang minta link Zoom ke saya, tapi saya lupa itu namanya gitu, dari kelompok kita juga gitu. Nah itu ada yang minta dibikinin Zoom gitu, tapi belum ini nggak ngubungin lagi gitu, karena udah waktu bulan Februari kemarin dia menjadwalkan bulan Februari mohon dibuatkan Zoom-nya ya, ruang Zoom-nya ya Pak gitu. Insya Allah tanggal berapa gitu, sampai sekarang nggak ngasih tahu tanggal berapanya. Oh, oke. Oh, ini dari School Leadership, Pak. School Leadership. Baik, kita boleh lanjut dulu. Mungkin masih ada beberapa menit, udah jam 21:02, tapi ini ada 2 penanya dulu. Ibu Neni sudah bisa? Ibu Neni bagaimana? Silakan. Kita lanjutkan dulu, mungkin 2 penanya terakhir. Bisa kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Agak kecil tapi masih kedengeran Ibu, silakan. Kedengeran ya? Ya. Bunda Niken kedengeran? Kedengeran, Bu. Ibu mau nanya ke saya apa ke Pak Subandi? Bu, ke Pak Subandi aja, Bu. Bu Niken aja. Beliau ahlinya nih, Bu nih. Udah sering kemana-mana, Bu, kalau Pak Subandi. Biar nanti Pak Subandi. Ya, tadi kan dikatakan kata Bunda Niken tentang pembelajaran di seluruh dunia ya. Kalau saya secara pribadi ini ya, dan kebetulan di PAUD juga saya menerapkan, terutama kan pendidikan PAUD itu yang paling utama itu pendidikan karakternya ya. Di Jepang itu selain belajar kemandirian, pendidikan karakternya juga sangat oke dibandingkan dengan negara-negara lain yang tadi disebutkan. Seperti halnya hal yang sepele aja, menyeberang di jalan, anak-anaknya itu udah bisa ya dari usia PAUD itu. Dia tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih gitu ya. Mungkin di Indonesia pasti ada lah, tapi tidak umum gitu kalau seperti itu. Kalau di Jepang itu seperti itu ya. Jadi saya itu memang cenderung lebih memilih ke pendidikan di Jepang gitu, karena bagaimanapun juga menurut agama kita lah yang mayoritas Islam itu adab dulu sebelum ilmu. Mungkin begitu ya Bu Niken sama Pak Sobandi ya. Iya, baik Ibu. Gitu. Jadi apakah saya tidak menyalahi aturan dari Permendikbud yang sudah ada, atau bukan berarti saya mengkiblat ke Jepang, tidak juga ya. Cuma melihat dari Jepang itu memang pendidikan karakternya memang patut dicontoh gitu ya. Patut dicontoh dibandingkan dengan negara lain gitu. Apakah saya tidak salah gitu, meskipun nilai akademik juga itu memang penting gitu, tapi tidak sepenting dengan moral dan akhlak gitu. Iya. Itu mungkin ingin saya tanyakan. Oke, baik. Ya. Ya, terima kasih Ibu Neni. Silakan Ibu Niken tanggapannya. Iya, tadi Bu Neni sebetulnya memberikan suatu ungkapan, Bu ya. Betul, ungkapan ya. Jadi kan, ya, silakan ditanggapi. Gitu. Bahwa memang kalau memang untuk budaya Asia, memang orang lebih cenderung cocok gitu dengan Jepang gitu. Karena nilai-nilai karakternya itu, nilai kesopanannya itu sangat tinggi gitu kan. Nilai rasa menghargai orang lain gitu kan. Karena memang sering diekspos Bu gitu. Di Jepang itu mungkin negara lain tidak diekspos gitu, padahal negara lain juga ada gitu. Seperti halnya di Belanda, itu pembelajarannya karena jarang diekspos, jadi kita juga kurang mengetahui gitu. Kecuali kalau kita menggali sendiri, baru akan ketemu gitu kan.
seperti itu. Nah di Korea juga sama gitu. Itu karena kurangnya terekspos, itu. Apalagi di Rusia. Di Rusia juga udah kebanyakan sebagian sekolah itu sudah menganut beberapa pendidikan Islam juga di Rusia. Memang Rusia masih tertutup, Bu. Hanya beberapa sekolah aja yang bisa mengetahui atau membuka jalur mereka gitu. Memang untuk saat ini sebagian dari beberapa sekolah lebih mengenal kepada Jepang karena Jepang terbuka gitu dalam hal pendidikan atau tuh link-linknya tuh didapat gitu. Tapi kalau negara-negara lain memang agak susah didapat kecuali kalau kita sendiri membukanya. Nah seperti halnya di Belanda juga karena pernah ke sana gitu, jadi tahu sendiri gitu. Oh seperti ini gitu pembelajarannya gitu kan. Juga di Aljazair juga seperti ini. Di Aljazair juga sama Bu, mereka udah pendidikannya Islam, begitu mengutamakan permainan. Nah, itu juga tidak diekspos oleh beberapa negara dan tidak ada linknya kecuali kita berkomunikasi langsung gitu. Kalau saya kebetulan mempunyai beberapa teman di Facebook, ya itu dari Aljazair, itu guru-guru TK, jadi melihat langsung. Nah, jadi susah kalau saya menyuruh oh linknya ini, linknya susah gitu kalau untuk ngomong gitu. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan negara luar, kan sekarang ada hadisnya ya, bahwa nanti suatu saat genggaman dunia itu ada di satu tangan gitu. Nah ini kan kayak HP ini kan, bahwa nah kita tuh bisa membuka persahabatan dengan seluruh dunia gitu kan. Facebook itu bisa berteman dengan orang Jepang yang mau kita pilih, kita bisa berteman dengan Malaysia gitu kan, dengan Brunei gitu kan, dengan beberapa ini itu dia. Cuman ya memang selama ini yang kita kenal Jepang tetap yang paling utama gitu. Dan di dunia itu dia turun naik Bu, kadang ke-6. Nah untuk tahun ini kebetulan 2022 ini dia ke-6 gitu. Masih di bawahnya Korea. Juga Taiwan juga termasuk pembelajaran yang bagus. Taiwan juga termasuk bagus. Alhamdulillah sih Asia masih meningkati peringkat 10 besar gitu di dunia untuk Asia. Karena memang orang-orang Asia itu memiliki karakter dan kesopanan yang sangat tinggi seperti itu. Atau mungkin kita dengar sedikit Pak ya ceramah atau pengalaman Pak Subandi. Saya juga pengen nih mumpung orangnya ada ya Pak ya. Karena beliau itu sudah ke beberapa daerah-daerah. Mungkin ada masukan Pak Subandi, bagaimana Pak? Ditodong nih langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suara saya bisa jelas didengar? Iya jelas Pak. Iya bisa Pak. Ya Bunda Niken dan juga Pak Sufiandi. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sehat selalu ya. Kita bisa mencari ilmu atau menimba ilmu. Karena ini bagian dari hidup kita, mencari ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi jangan sampai puas ketika kita harus belajar dan belajar. Apalagi ayah bunda mengelola lembaga dengan sendirinya, perkembangan waktu, perkembangan teknologi, kemudian IT itu sangat pesat sekali. Kalau kita diam saja, nah kita akan ketinggalan. Nah tadi budaya yang telah disampaikan Bunda Niken itu sebagian saya dengar itu tentang ajaran Rasulullah ya. Kita harus anak kita harus diajari memanah. Apa maknanya? Memanah itu kan menuju satu sasaran, harus fokus satu titik yang akan dituju, yaitu apa? Sukses. Kalau ayah bunda menyusun program, kemudian programnya itu tidak fokus, maka nanti akan buyar di tengah jalan. Makanya memanah itu ibaratkan kita akan menuju ke suatu titik, dan di situ perlu konsentrasi dan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang dicita-citakan dalam visi dan misi itu nanti dapat tercapai. Makanya digambarkan oleh Rasulullah itu tentang memanah, jadi harus fokus. Yang kedua yaitu berenang. Berenang itu adalah mengerahkan kekuatan. Jadi orang berenang itu tidak hanya yang gerak cuma tangan doang, itu enggak ada. Kaki saja enggak ada. Itu seluruh tubuh itu bergerak. Artinya ketika sekolah punya program itu yang bergerak jangan hanya kepala sekolahnya saja, tetapi ya harus ada dukungan dari guru, dukungan dari orang tua, kemudian dukungan dari dinas, sehingga semua dikerahkan untuk supaya bisa berenang, supaya bisa menuju, tidak dilakukan bersama-sama, bisa-bisa itu tenggelam di tengah-tengah perjalanan. Makanya orang berenang itu adalah menggerakkan semua tubuh dengan maksud supaya bisa mencapai tujuan.
Nah, di sekolah itu kan ada penjaga sekolah, kemudian ada satpam, kemudian ada guru, ada kepala sekolah, dan yang lainnya. Itu mari kita kerahkan, kita pasarkan, promosikan visi dan misi kita. Ini loh yang akan kita capai nanti pendidikan di lembaga kita. Kemudian yang ketiga yaitu naik kuda. Hidup ini adalah bersaing. Bapak Ibu kurang tegas, kurang cepat memicu atau memacu kudanya, maka nanti larinya akan pelan-pelan. Maka orang yang lomba balap kuda itu tidak ada orang yang tangannya diam aja, nggak ada. Pasti dia ingin memacu kudanya itu sekenceng-kencengnya. Karena apa? Yang jelas di dunia pendidikan ini bersaing, apalagi kebanyakan TK itu kan sekolah swasta ya. Sekolah swasta itu ibarat orang jualan. Sehingga ketika dia pandai mengemas, kemudian bisa membungkus dengan apik program-programnya, kemudian dijual, dipromosikan ya melalui media massa, melalui tayangan atau yang lainnya, sehingga apa? Sekolahan kita dikenal, yang akhirnya masyarakat itu menyekolahkan ke anak kita. Nah, kalau ini kita tidak segera berpacu ya dengan kondisi yang saat-saat ini memang kita kasarnya itu berebut pengaruh kepada masyarakat supaya mereka mau menyekolahkan ke anak kita, berarti kita harus punya program yang laku dijual, yang orang lain tidak punya. Nah, makanya tadi kan ada budaya sekolah tadi ya. Budaya sekolah itu apa yang kita unggulkan? Ibu bikin aja slogan ya. Saya pernah lihat itu, tiada hari tanpa prestasi. Tiada hari tanpa prestasi. Artinya ketika dia lomba, itu pasti menang. Nah, karena apa? Slogannya tiada hari tanpa prestasi. Saya punya sekolah binaan, sehingga ketika dia maju bertanding dengan sekolah yang lain, maka sekolah yang lain sudah menyerah. Artinya, wah kalau dia yang maju, kita nggak bakalan menang. Karena apa? Itu tadi budaya prestasi memang benar-benar ditanamkan bagi seluruhnya. Ada lomba kepala sekolah prestasi, dia maju juga kepala sekolahnya. Ada lomba guru prestasi, gurunya dia juga siapkan untuk maju secara bergiliran. Kemudian ada lomba anak-anak untuk lomba kegiatan-kegiatan, dia siapkan juga dan sungguh-sungguh ya, karena targetnya harus menang. Buat apa lomba kalau tidak menang, kan gitu kan? Karena itu tadi budaya tiada hari tanpa prestasi. Nah, ini juga bagian dari mungkin tujuan kita supaya budaya-budaya yang membangun itu dikemas yang baik, sehingga kita tawarkan ke masyarakat itu, oh iya, ini sekolah ini lebih bagus ini programnya, kan gitu ya. Kemudian sarana prasarananya juga bagus, kan gitu. Nah, ini juga bagian. Nah, setelah itu perlu ada evaluasi. Nah, ini kadang-kadang kita membuat program, tetapi jarang dievaluasi. Seharusnya program itu setelah kita mengikrarkan sebagai budaya sekolah, apa yang kekurangan? Kayak tadi ya, misalnya yang di Jepang itu orangnya sopan. Jadi orang Jepang itu kalau menunduk itu berarti dia menghormati. Kalau yang dihormati itu belum lewat di depannya, belum lewat sekian meter, dia itu belum kembali lagi. Jadi saya pernah ketemu di LPMP Jakarta, ketemu dengan orang Jepang. Dia menunduk, diam aja. Begitu saya lewat udah jauh, baru dia mengangkat kepalanya. Nah, itu budaya orang Jepang. Nah, orang Jawa sebetulnya juga ada. Tapi sekarang ini sudah mulai pudar gitu ya. Anak-anak yang lewat di depan orang tua harus menunduk misalnya, itu sekarang juga udah mulai pudar. Nah, inilah tugas kita di pendidikan anak usia dini. Itu perlu kita bangkitkan kembali, kita tumbuhkan kembali. Mari kita ambil ilmu air. Ilmu air itu dia netes di atas batu, padahal batunya keras. Tapi kenapa lama-lama batu itu bisa berlubang? Jawabnya adalah konsisten, istiqomah. Dia netesnya ya hanya di situ saja, tidak pindah kemana-mana. Maka sekeras apapun batu
bisa berlubang karena tetesan air. Itulah mungkin Bunda Niken sedikit yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Sedikit tapi wabarakatuh. bagus banget ya Pak Sofiannya. Iya ya, wah ini saya jadi belajar nih filosofi apa tadi, memanah, berenang dan berkuda. Wah, terus lalu terakhir filosofi air ya. Kadang kita memang harus belajar dari alam ya, dari alam dan sejarah. Dan kalau menurut saya pribadi juga kita memang oke kok, pendidikan kita oke. Artinya kalau sekolah dunia negara lain ada Finlandia, Belanda, Korea itu bagus, sebenarnya kita juga bagus gitu. Hanya ada yang miss aja gitu, ada yang missing link, kayaknya ada yang missing link gitu. Akhirnya sejarahnya udah dapet, landasannya udah dapet, kita misalkan yang tadi udah disebutkan oleh Bu Niken, tapi kenapa hasilnya beda gitu. Nah ini ada kayak ada missing link itu tadi. Nah ini tugas school leader nih yang tadi Bu Niken paparkan di awal, yaitu untuk untuk menjadi contoh, menjadi tauladan, terus ada aturan, inovasi dibuat oleh school leader. Dan peran school leader inilah yang sangat krusial ya, yang sangat krusial, yang harus terus belajar. Nah seperti tadi Bapak Subandi katakan, kita harus jadi manusia pembelajar nih, harus jadi manusia pembelajar sepanjang hayat, sampai umur berapapun ya kita belajar. Makanya otak kita terus bekerja dan kita belajar hal baru. Muridnya baru, masa ilmunya nggak baru gitu kan? Tiap tahun kita ganti murid, masa kita ilmunya nggak ada yang tidak di-upgrade gitu ya bahasanya Bu Niken. Baik, wah seru banget diskusi pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu Niken, terima kasih banyak Pak Subandi ini, wah tamu ini. Tapi mohon maaf nih, saya nggak ngundang secara khusus, tapi tamunya datang nih. Tamu tak diundang namanya. Diundang Pak, tamu kehormatan Bapak. Ya, kewenangan ya. Ada di flyer bagian atas. Undang pulang tak diantar ini jalan. Iya. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, karena sudah pukul 21, biar tidak terlalu malam, karena besoknya kita mau kerja lagi nih hari Senin. Nah, saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang memerlukan, jadi yang memerlukan saja ya, karena saya yakin juga ada yang tidak terlalu memerlukan sertifikat, ada juga yang perlu buat portofolio misalkan, karena sekarang memang guru-guru pembelajar ini ya salah satu buktinya adalah sertifikat, ikut webinar, ikut pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, silakan mengisi link yang sudah saya share. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu. Nah, ini ada Bro Fadil nih, co-founder dari School Leaders Talk Indonesia. Mungkin mau say hello dulu nih sebelum kita foto ya di sesi akhir. Silakan Bro Fadil. Terima kasih Bang Andi, Masya Allah. Bu Niken, terima kasih, luar biasa malam hari ini. Saya nyimak walaupun on off kamera tadi sambil di jalan juga saya sempatkan untuk ngedengerin. Luar biasa, mudah-mudahan apa yang tadi Bu Niken sampaikan dapat diterima sama teman-teman dan langsung dipraktekkan untuk membangun budaya-budaya positif di sekolah. Terkhusus Pak Subandi, salam kenal. Salim, salam hormat. Saya Mas Fadil, saya juga concern di pertekaan, saya kepala playgroup TK di Sekolah Alam Cikeas Bogor. Mudah-mudahan sampai bisa ketemu lagi. Teman-teman, insya Allah School Leaders Club ini hadir ya, minimal itu sebulan sekali, akan ada kelas free untuk teman-teman berbagi praktik baik ya. Infonya selain nanti dari Bang Andi, dari saya, dari teman-teman, yang paling inti di WA group ya, WA-nya namanya School Leaders Club ya, nanti saya share juga di kolom chat ya. Jadi akan rutin berbagi praktik baik dengan tema-tema yang dibutuhkan oleh teman-teman pendidik ya, terutama school leaders ya. Terima kasih, saya bahagia malam hari ini banyak banget rekan-rekan school leaders ya, terkhusus penggawa PAUD dari seluruh Nusantara. Saya bangga, saya bersyukur, mudah-mudahan pendidikan kita semakin baik dengan semangat belajar teman-teman malam hari ini. Thank you, kembali ke Bang Andi. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak Ibu Niken khususnya yang sudah menjadi pembicara. Pak Subandi sebagai pengawas TK yang tadi memberikan ilmunya singkat, padat, dan jelas. Kita sama-sama belajar. Semua Bapak Ibu
pendidik di seluruh Indonesia ya, karena tadi ada yang dari Padang, ada yang dari Inua, banyak nih. Nah, kita foto dulu untuk dokumentasi dan saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, saya selaku MC ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah, kita foto dulu ya sebelum kita tutup dengan salam. Oke, silahkan dibuka kameranya. Oke, salaman satu dulu ya. 1, 2, 3. Senyum terbaik. Cekrek. Oke. Sebentar, saya ini dulu ya. Saya copy dulu. Iya. Oke. Iya. Sebentar. Oke, halaman kedua. Silakan dibuka. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Oke, halaman ketiga. Silahkan dibuka. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Ya, halaman keempat. Ya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Wah, oke, satu halaman terakhir ya, halaman kelima. Silakan. 1, 2, 3. Cekrek. Baik, mudah-mudahan yang tidak buka kamera juga menyimak, ilmunya sangat keren banget dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan karena yang paling menantang ya. Jadi saya mencoba menyusun kata-kata supaya kita semangat nih. Yang paling menantang adalah prakteknya nih. Prakteknya bagaimana kita membuat budaya positif di sekolah kita masing-masing. Karena setiap sekolah pasti punya ciri khas. Ciri khas itulah yang harus kita tonjolkan kepada orang tua. Dan sedikit memberikan kesimpulannya jika dibolehkan bahwa tadi budaya itu memang bisa positif, bisa negatif, tergantung apa yang kita stimulus oleh stakeholder kita. Dan ingat bahwa sekolah ini kita tidak bisa jalan sendiri ya Bapak Ibu, kita harus menggandeng orang tua itu untuk jadi partner kita. Jadi bukan sebagai konsumen dan penjual dan konsumen, bukan, tapi kita sebagai partner, kita harus menggandeng mereka. Kalau bisa kita memberikan supaya mereka berkontribusi. Tadi Bu Niken sudah memberikan contoh bagaimana melibatkan orang tua, bagaimana nanti ada parenting, bagaimana dan lain sebagainya. Jadi itu semua bisa dipraktekkan dan mudah-mudahan praktek baik ini bisa ditularkan dan semua sekolah di Indonesia juga bertumbuh baik menjadi sekolah yang lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Terima kasih banyak ilmunya Ibu Niken. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, terima kasih banyak Pak Subandi, terima kasih banyak Bro Fadil. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, terima kasih banget nih udah hadir. Wah, terima kasih. Tamu kehormatan. Perlu gayakan satu lagi, ada kelas orang tua. Oh iya betul. Itu ada salah satu TK, dia itu orang tua tuh tiap sebulan sekali itu sekolah. Jadi kalau hal yang penting yang perlu gitu pembelajaran baru itu orang tua rutin tuh setiap bulan itu mohon meluangkan waktu kan melalui Zoom gitu ya. Jadi iya. Itu ada kelas orang tua namanya. Betul. Itu menarik. Dulu mah parenting Pak ya, sekarang disebutnya kelas orang tua gitu. Iya. Betul. Kalau parenting kan kayaknya udah umum ya. Nah ini bikin yang nggak umum gitu. Iya. Kita bisa saling mengundang ya. Kita bisa saling mengundang karena pembicara itu kan tidak harus yang terkenal, tidak harus yang sudah terkenal untuk belajar bersama orang tua gitu. Bisa dari teman-teman semua di sini bisa saling mengundang. Wah, ini bisa nih parenting gitu. Karena jujur kita memang harus mengedukasi ya, tanda kutip mengedukasi orang tua supaya pola pikir mereka itu sama seperti visi misi sekolah gitu. Visi misi sekolah tentang karakter ya, berarti orang tuanya harus sejalan dengan visi misi sekolah gitu. Betul. Terima kasih Pak Subandi insight-nya nih. Wah, kelas orang tua bisa kita ajak juga orang tua untuk ikut belajar. Betul. Terima kasih banyak Pak Subandi. Salam sehat semuanya. Ya sama-sama. Terima kasih. Teman-teman terima kasih. Terutama yang daerah Wita nih masih bertahan. Terima kasih. Iya betul daerah Wita nih banyak banget.
Terima Itu kasih udah jam banyak. 11 malam, Mudah-mudahan. Bang. Iya, betul. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, Terima kasih, mohon izin lain. Ya, Terima terima kasih. kasih. Tetap semangat. Sehat-sehat semua. ya semangat Ya, Pak, semangat. ya semangat. Nanti untuk e-sertifikatnya nanti dikirimkan via WhatsApp atau email ya Bapak Ibu. Jadi bagi yang hanya yang mengisi saja yang dikirimkan. Baik, terima kasih. Silahkan boleh live. Salam sehat semuanya. Thank you. Thank you. Wah, ini mana musiknya nih? Wah, belum di-share. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Oh, aku sangat senang kalian kembali.